Bab 35, Jordan masih mencintaiku. Bahkan setelah mengemudi dari tempat parkir bawah tanah gedung perkantoran di pusat kota, dia sepertinya masih mendengar suara tangisan dan keluhan Hailey. Hailey selalu menjadi orang yang sombong dan arogan, jadi dia jelas tidak tahan ditampar di depan umum. Saat mengemudi, Jordan berkata kepada Victoria, yang ada di sampingnya. Victoria, kamu tidak perlu mencampuri urusan antara Hailey dan aku. Jangan menamparnya lagi. Victoria tahu bahwa Jordan merasakan sakit hati untuk mantan istrinya. Victoria berkata, "Iya, Tuan Stelle, tetapi tidakkah Anda membencinya karena memperlakukan Anda seperti itu?" Jordan tersenyum dan berkata, "Cinta adalah kebalikan dari kebencian. Tanpa cinta, bagaimana bisa ada kebencian?" Mendengar kata-kata Jordan yang agak filosofis, Victoria tidak lagi melihatnya sebagai pemuda yang tidak berpengalaman. Menjadi keturunan keluarga bergengsi, pengetahuan dan ideologinya tidak bisa diremehkan. Jordan tampan, berasal dari keluarga kaya, memiliki pola pikir yang unik, dan sangat murah hati dan menyayangi wanita. Victoria mulai jatuh cinta padanya. Aku harus memenangkan hatinya. Victoria berpikir dalam hati. Puluhan menit kemudian, Jordan dan Victoria tiba di sebuah tempat bernama Golden Pavilion. Dikelilingi oleh tanaman hijau dan danau, menawarkan pemandangan yang indah. Ada museum setengah jadi di samping tempat yang tampak seperti resor. Setelah turun dari mobil, Jordan melihat sekelilingnya dan berkata, The Chamdens berencana untuk membangun tempat tinggal pribadi kelas atas di sini. Petik 2. Kediaman pribadi kelas atas adalah proyek yang diminta Chamdens untuk diinvestasikan oleh S Corporation. Itu adalah tempat tinggal pribadi yang dimaksudkan untuk keluarga tingkat atas. Menurut proposal yang diajukan Chamdens, pada akhirnya akan ada lebih dari 10 villa bergaya barat di dalam kediaman. Interiornya terbuat dari kayu pinus, dengan jendela kaca ukuran penuh yang menawarkan pemandangan-pemandangan luar yang menakjubkan. Niat mereka adalah untuk menciptakan tempat tinggal pribadi yang paling khas dan indah di kota. Victoria mengangguk dan berkata, ini adalah kediamannya. Ini adalah tempat dengan tanaman paling hijau di kota. Ada banyak pohon maple, dan setelah pindah, kediaman bisa piknik di hutan maple. Ada juga mata air alami di sini. Petik 2. Saya percaya bahwa orang kaya di Orlando pasti akan membeli dan pindah ke villa di sini. Tapi Merstelle, apakah Anda benar-benar berencana untuk menginvestasikan uang dalam proyek mereka? Chamdens telah memperlakukanmu terlalu keterlaluan. Jordan tersenyum dan berkata, sebenarnya, akulah yang mencetuskan konsep proyek ini. Apakah itu berarti Chamdens mencuri idemu? Victoria bertanya dengan heran. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak bisa mengatakan itu. Saya dapat mengatakan bahwa Chamdens selalu ingin nyaman dengan keluarga atas kota, tetapi kakek Hailey telah menendang ember. Herman dan Benedict Chamdens sama-sama tidak kompeten juga. Yang mereka lakukan hanyalah memperebutkan warisan aset keluarga mereka. Jadi, saya datang dengan proyek ini untuk Chamdens, yang akan memungkinkan mereka untuk mengontrol keluarga teratas tanpa perlu meningkatkan kemampuan mereka. Idenya adalah untuk hanya mengembangkan perkebunan tempat tinggal pribadi hanya untuk keluarga kelas atas itu. Saya memberitahu Hailey tentang ide ini, dan dia kemudian memberitahu neneknya tentang hal itu. Meskipun dia menerima ide itu, dia membiarkan Herman Chamden mengambil alih proyek tersebut. Victoria berkata, The Chamdens memang lebih bias terhadap Herman Chamden dan putranya. Mereka cenderung menyukai pria daripada wanita dan berpikir bahwa Hailey Chamden tidak cukup cocok untuk mewarisi kerajaan keluarga. Aku kasihan padanya untuk itu. Petik 2. Jordan mengangguk dan setuju, ya, Hailey selalu diremehkan oleh keluarganya, dan orang tuanya selalu menekannya. Namun, mereka mengatur agar dia menikahi menantu yang masih hidup. Bahkan jika itu masalahnya, itu bukan alasan baginya untuk selingkuh. Victoria berkata dengan benar. Sehelai daun maple yang melayang tertiup angin mendarat di rambut Victoria. Setelah mengeluarkannya untuknya, Jordan berkata, Victoria, minumlah denganku. Minumlah bersamaku. Di kawasan perumahan New City, Hailey memegang segelas anggur dengan ditemani seorang wanita cantik di sisinya. Wanita itu adalah sahabatnya, Rachel Quinn. Rachel mengambil gelas Hailey darinya dan bertanya, Hailey, ada apa denganmu hari ini? Siapa yang menindas Anda? Katakan padaku, dan aku akan memberinya pelajaran. Hailey membentak dengan kesal, itu perempuan jalang, Victoria Clarke. Dia menamparku.
Saya hanya mengecam suami saya yang tidak kompeten, dan saya tidak memprovokasi dia sama sekali. Apa haknya untuk menamparku? Siapa dia bagi Jordan yang tidak berguna itu? Rahel berkata sambil tersenyum, pernahkah kamu mendengar pepatah tentang mempertimbangkan atasan seseorang sebelum memukul mereka? Karena mantan suamimu adalah anjing Victoria Clarke sekarang, bagaimana dia bisa membiarkanmu menghinanya? Hailey menyambar gelas anggur lagi dan menenggaknya sekaligus. Dia berseru dengan putus asa, Jordan terlalu tidak berperasaan. Saya hanya berselingkuh sekali, tetapi wanita cantik mana yang tidak pernah selingkuh dari suaminya di zaman sekarang ini? Rahel, kamu bahkan sudah selingkuh 2 kali. Merasa sedikit malu, Rahel menuangkan segelas anggur untuk dirinya sendiri dan membalas, mengapa kamu berbicara tentang aku? Bukannya suamiku menangkapku dengan tangan merah. Hailey berkata, dia hanya menantu yang tinggal di rumah yang memanjakan kita. Bahkan jika dia tahu, mengapa dia tidak tahan saja? Petik 2. Rahel, kau tahu, aku menyuruhnya berlutut di depanku, tapi dia menolak. Namun, dia berlutut untuk meminta maaf kepada Victoria dan bahkan rela menjadi pengawalnya. Mengapa dia melakukan itu? Aku juga bisa memberinya uang. Rahel memutar-mutar gelas anggur di tangannya dan tersenyum, menurut pemahamanku tentang Jordan, dia sangat mencintaimu, dan dia tidak akan pindah semudah itu. Petik 2. Dia pasti menolakmu dan menjadi pengawal Victoria Clarke untuk membuatmu terkesan. Hah? Hailey sedikit sadar, tapi dia bingung dengan kata-kata Rahel. Rahel menjelaskan, pikirkan tentang itu. Jika dia menggunakan uangmu, dia pasti akan tetap merasa seperti pekerja lepas, tapi jika dia mendapatkan uangnya sendiri dari orang lain, dia akan bisa mengangkat kepalanya tinggi-tinggi di depanmu. Petik 2. Aku yakin Jordan sedang mencoba membuat nama untuk dirinya sendiri di luar sana sehingga dia akan cukup layak untuk melamarmu. Setelah memikirkannya, Hailey perlahan tersenyum dan berkata, Huff, aku tahu bajingan ini masih mencintaiku, tapi aku tidak akan menunggunya. Bagaimanapun, sekarang setelah saya bercerai, saya dapat menemukan pria lain yang cocok dengan saya. Tyler berasal dari keluarga kaya, tapi dia terlalu playboy. Dia juga tidak seteliti Jordan. Rahel berkata, kamu bisa menikah dengan Tyler Collins dan paling banyak menceraikannya jika pada akhirnya tidak berhasil. Anda kemudian dapat menikahi Jordan lagi. Orang yang naif seperti dia pasti akan setuju. Hailey mengangguk dan setuju, ide bagus. Melihat Hailey jauh lebih santai, Rahel mendentingkan gelas dengannya. Dia berkata dengan santai, hei, ngomong-ngomong, bukankah Jordan selalu menjadi ibu rumah tangga? Mengapa dia tiba-tiba mulai mengantarkan take-out dalam 6 bulan terakhir? Petik 2. Hailey menyesap anggur dan menyeka bibirnya sebelum menjawab, dia sepertinya mengidap beberapa penyakit ketika kami melakukan perjalanan ke Swiss 6 bulan lalu. Dia membutuhkan uang untuk pengobatan, tetapi dia tidak mau memintanya kepada kami, jadi dia mulai bekerja mencari uang sendiri. Oh, Rahel tidak menyelidiki lebih jauh dan terus minum dengan Hailey. Pukul 8 pagi keesokan harinya. Hailey, yang belum sepenuhnya sadar, menjawab panggilan telepon dengan linglung. Di ujung telepon, orang itu berkata, Hailey segera datang ke tempat nenek. Saya menemukan bukti Jordan menjual jam tangan. Bab 36, pergi ke tempat Camdens lagi. Pada saat ini, Jordan baru saja tiba di kantor juga. Kemarin, dia dan Victoria minum-minum di restoran Jepang dekat Golden Pavilion, tapi tidak terjadi apa-apa di antara mereka, dan mereka segera kembali bekerja. Selamat pagi, Tuan Stelle. Selamat pagi, Tuan Stelle. Semua karyawan perusahaan menyapa Jordan dengan hormat ketika mereka melihatnya. Pada saat ini, Jordan menerima telepon dari Drew. Jordan mengerutkan kening dan menjawab panggilan itu. Drew memerintahkan, Jordan, segera datang ke tempat nenekku. Saya telah menemukan bukti bahwa Anda menjual jam tangan yang Anda curi dari kami. Petik 2. Jordan berkata, saya terlalu sibuk untuk itu. Drew mendesak dengan tidak sabar, Jordan Stelle, apakah kamu terlalu takut untuk datang? Kami telah mengundang orang yang membeli jam tangan dari Anda ke tempat kami. Jika Anda punya nyali, datang ke sini dan hadapi dia secara langsung. Petik 2. Jordan sedikit bingung karena dia tidak menjual jam tangan. Lantas, dari mana Drew mendapatkan saksi itu? Drew berkata lagi, tidak akan lama. Hanya beberapa menit akan dilakukan. Nona Clarke akan berada di kantor besok pagi. Dia tidak membutuhkan perlindungan Anda selama slot waktu ini.
Jadi cepatlah datang. Jordan awalnya tidak ingin pergi ke tempat keluarga Camdens lagi, tetapi dia tidak ingin mereka salah paham dan mengira dia telah mencuri dari mereka. Baiklah kalau begitu, aku akan melakukan perjalanan ke sana dan menyelesaikan masalah ini. Jangan sampai kalian terus menggangguku. Jordan menutup telepon dan kemudian berkata kepada Ashley, Nona Ross, Anda bisa mengemudi, kan? Bawa saya ke villa keluarga Camdens. Iya, Ashley Ross segera meletakkan dokumen di tangannya, meraih kunci mobil, dan berinisiatif menekan tombol lift untuk Jordan. Mereka kemudian naik lift sampai ke tempat parkir bawah tanah. Sebagai sekretaris pribadi Victoria, Ashley mendapat gaji bulanan beberapa ribu dolar, termasuk komisi. Dia memiliki Audi A3. Namun, kali ini, Ashley mengendarai mobil perusahaan, Mercedes-Benz S600, karena dia mengirim Jordan, bos perusahaan yang sah, ke tujuannya. Itu mobil yang biasa mereka pakai saat menghadiri acara formal atau menjemput klien. Namun, Jordan tidak menyukai mobil itu karena merasa tidak sesuai dengan usianya. Jadi dia memutuskan bahwa dia akan meluangkan waktu untuk membeli kendaraan sendiri. Ashley duduk di kursi pengemudi sementara Jordan duduk di kursi belakang. Ashley mengemudi dengan relatif mulus dan cepat. Namun, sepanjang perjalanan, dia sesekali mencuri pandang ke arah Jordan melalui kaca spion. Ini sangat menyebalkan. Mengapa Merstele mengambil kursi belakang sepanjang waktu? Ashley berpikir dalam hati. Baru-baru ini, dia mempertimbangkan untuk meninggalkan posisinya sebagai sekretaris Victoria, untuk menjadi asisten pribadi Jordan. Dengan cara ini, dia akan memiliki lebih banyak kesempatan untuk menjadi dekat dengan Jordan. Lebih dari 30 menit kemudian, Jordan tiba di gerbang villa Nyonya Camden tua. Pada saat ini, Drew, Ellie, Hailey, dan yang lainnya berdiri di pintu masuk dan menunggu Jordan. Ketika mereka melihat mobil mewah yang harganya lebih dari 100.000 dolar, mereka semua tercengang. Mereka kemudian melihat Ashley keluar dari sisi pengemudi sebelum dengan cepat pergi ke kursi belakang untuk membukakan pintu bagi Jordan. Mereka terus menyaksikan Jordan turun dari mobil, mengenakan setelan jas. Nona Ross, tunggu aku di sini, perintah Jordan sambil mengancingkan blazernya. Ya, Ashley membungkuk ke depan dan mengangguk dengan hormat. Jordan kemudian berjalan menuju pintu villa. Ketika Drew melihat Jordan, dia tertawa terbahak-bahak dan mengejek, hahaha, Jordan, kamu pandai berpura-pura menjadi bos. Senang Anda mendapatkan Nona Ross untuk mengantar Anda ke sini dan membuka pintu untuk Anda. Berapa banyak uang yang Anda bayarkan padanya? Petik 2. Dengan tangan terlipat, sosok Ellie menonjol. Semua orang tahu bahwa Anda adalah antek Nona Clarke di S Corporation. Jadi untuk apa kamu berpura-pura? Jordan sudah lama terbiasa mendengar ejekan dan komentar sinis yang dibuat oleh Drew dan Ellie. Namun, yang mengejutkannya, ini adalah pertama kalinya Hailey tidak memarahinya. Jordan melirik Hailey dengan terkejut, hanya untuk menyadari bahwa dia tersenyum padanya. Hehe, Rahel benar. Jordan pergi ke S Corporation hanya untuk membuat nama untuk dirinya sendiri dan membuat saya terkesan suatu hari nanti. Hari ini, dia berpura-pura sukses. Itu seperti yang Rahel tebak. Hailey secara alami juga merasa bahwa Jordan berpura-pura, tetapi dia secara bertahap memahami alasan kepura-puraannya. Dia tahu bahwa dia ingin dia berhenti memandang rendah dirinya. Menatap Jordan, Hailey berpikir dengan puas, Jordan, aku akan menjatuhkanmu. Bagus bahwa kita sudah bercerai sekarang. Saya bisa menikahi seseorang yang cocok dengan saya dan kemudian menjadikan Anda cadangan saya. Sebuah ide fantastis muncul di benak Hailey. Mayoritas wanita cantik hari ini akan memiliki lebih dari satu pacar cadangan. Hailey tidak melakukan itu di masa lalu, tetapi dia telah dipengaruhi oleh wanita di sekitarnya yang terus-menerus melakukannya. Jordan tidak tahu apa yang dipikirkan Hailey, tapi dia tidak memandangnya dan malah menoleh ke Drew. Potong omong kosong, di mana saksi yang Anda sebutkan? Drew berkata dengan angkuh, dia ada di dalam, ikut aku. Jordan mengikuti Drew ke villa. Dalam 3 tahun terakhir, Jordan lebih sering datang ke villa ini daripada Drew dan mereka bertiga, jadi dia sangat akrab dengannya. Namun, begitu dia masuk, Jordan tercengang. Ada hampir 10 pria berpakaian lusuh yang tubuhnya dipenuhi tato dan bekas luka, dan matanya dipenuhi dengan tatapan membunuh. Mereka jelas-jelas gangster. Aneh, bagaimana mereka bisa masuk? Jordan berjalan dengan rasa ingin tahu,
dan tiba-tiba, seorang pria berpenampilan tidak senonoh yang memiliki rambut gimbal, berjalan ke arahnya. Jordan, temanku, kita bertemu lagi, kata pria itu. Jordan meliriknya dan bertanya, kapan kita pernah bertemu? Pria itu berkata, Anda lupa, 2 hari yang lalu Anda meminta untuk menjual jam tangan Anda kepada saya, dan saya membelinya dari Anda seharga $800.000. Saya Salvatore. Drew berpunuk dengan dingin dan melontarkan kata-kata, Salvatore melakukan tembakan di Orlando. Bahkan seorang siswa sekolah menengah mengenalnya. Bagaimana Anda bisa tidak tahu siapa dia? Saya yakin Anda terlalu takut untuk mengakui bahwa Anda menjual jam tangan Anda ke Salvatore. Itu sebabnya kamu berpura-pura tidak mengenalnya. Petik 2. Mendengar pujian berlebihan Drew, Salvatore mengangkat kepalanya dengan puas. Jordan tidak bisa tidak merasa geli. Salvatore memanggil tembakan di Florida. Hah? Apakah Carmelo Anthony idolamu? Jordan pernah mendengar pepatah umum seperti itu sebelumnya. Ya, jadi apa? Salvatore tidak menyangka Jordan menyebutkan siapa idolanya. Jordan tersenyum dan berkata, oh, tidak banyak. Saya tiba-tiba teringat bermain basket dengan LeBron dan Carmelo di masa lalu. Sekitar 1 dekade yang lalu, keluarga Jordan sering mengatur agar dia berlatih dengan beberapa pemain profesional untuk membantunya membangun fisik seperti atlet. Namun, Salvatore menolak untuk mempercayainya. Kamu benar-benar pandai membual, iya. Bukankah kamu orang dusun dari pedesaan? Cukup, berhenti berdebat. Pada saat ini, Nyonya tua Camden tiba-tiba keluar dari kamarnya dengan anjing pudel di tangannya. Jordan Stelle, hari ini aku harus menghukummu sesuai dengan aturan keluarga.